Oke, kita bakal bahas salah satu babak sejarah yang paling gokil dan sering banget dilupain. Ini cerita soal negara muslim yang hilang, yang percaya nggak percaya, lahir dari segelintir pelaut aja di pesisir Prancis yang cerah. Coba deh bayangin, 20 pelaut doang bisa naklukin sebagian Eropa, kedengarannya kayak plot film kan? Tapi, ini beneran terjadi loh. Selama hampir 100 tahun, ini jadi kenyataan di jantung Eropa abad pertengahan. Yup, 94 tahun. Selama itu, negara kecil mereka ini bukan cuma bertahan hidup, tapi benar-benar ngebentuk peta politik dan perebutan kekuasaan di seluruh wilayah itu. Nah, pertanyaannya, gimana semua ini bisa mulai? Oke, kita mundur jauh ke belakang ke akhir abad ke-9 di sebuah teluk cantik di Riviera Prancis. Awalnya tuh kecil banget, bener-bener cuma satu kapal, isinya sekitar 20 pelaut dari Andalusia. Mereka lihat ada satu wilayah yang lagi kosong kekuasaannya, dan boom, mereka lihat ini sebagai kesempatan emas. Dan mereka milih tempatnya nggak ngasal loh, Fraxinetum, atau kalau dalam bahasa Arab namanya Jabal Al-Kilal, ini tuh kayak benteng alami di gunung. Susah banget ditembus. Jadi ini pangkalan yang sempurna buat bertahan, dan yang lebih penting lagi, buat nyerang. Jadi ini bukan cuma buat mampir sebentar. Dari pijakan kecil ini, mereka serius membangun sesuatu yang permanen. Sebuah pangkalan yang bakal jadi pusat kekuatan mereka buat puluhan tahun ke depan. Nah, ini nih kuncinya. Tujuan mereka itu bukan sekedar ngerampok. Ada motivasi buat memperluas perbatasan Dar al-Islam. Ini nunjukin kalau dari awal mereka punya rencana jangka panjang. Ini tuh kayak upaya kolonisasi yang udah dipikirin matang-matang. Oke, dari benteng mereka yang super aman di puncak gunung, jangkauan mereka mulai meluas, gila-gilaan. Mereka jadi penyerbu pegunungan Alpen, nyebarin pengaruh dan ketakutan sampai ratusan mil jauhnya. Sasaran pertama, tentu aja, wilayah di sekitar mereka. Kota-kota besar kayak Marseille, pusat-pusat keagamaan penting di sepanjang sungai Rhône, semuanya kena imbas kekuatan serangan mereka. Lalu, mereka nguasain jalur-jalur di pegunungan Alpen. Ini langkah yang jenius banget secara strategis. Kenapa? Karena dengan ngontrol jalur ini, mereka bisa motong rute ziarah dan perdagangan penting yang mau ke Roma. Bener-bener bikin lumpuh. Dan jangkauan mereka ini beneran di luar nalar. Mereka bahkan sampai masuk jauh ke wilayah Swiss modern, nyerang biara Saint Gallen yang super terkenal itu, sampai bikin para biarawan lari tunggang langgang ke Zurich. Kebayang nggak sih paniknya kayak apa? Kutipan dari catatan sejarah Kristen ini benar-benar ngegambarin teror yang mereka timbulkan. Buat orang-orang zaman itu, serangan ini rasanya kayak hukuman dari Tuhan, di mana orang-orang kafir menghancurkan segalanya, benar-benar putus asa. Tapi, jangan salah sangka. Ini ceritanya nggak sesimpel Muslim lawan Kristen, hitam lawan putih. Kenyataannya, politik Eropa abad pertengahan itu jauh lebih rumit, lebih pragmatis, dan penuh sama aliansi yang gonta-ganti kayak cuaca. Contoh paling jelas, nih Hugh dari Italia. Di tahun 931, dia kerjasama sama Bizantium buat nyerang Fraxinetum. 10 tahun kemudian, dia malah sekutuan sama mereka. Ini nunjukin kalau para penguasa Eropa ngelihat Fraxinetum bukan cuma sebagai ancaman, tapi juga pion yang bisa dimainin dalam percaturan kekuasaan mereka. Jadi, ini tuh kayak jaring laba-laba politik yang rumit banget. Fraxinetum harus berhadapan sama musuh, sekutu yang cuma sementara, dan bahkan saingan kayak penjarah Magyar yang juga ngincer harta di wilayah yang sama. Ya pantes aja para penulis sejarah zaman itu pada kaget dan marah. Aliansi-aliansi aneh ini nunjukin betapa pragmatis dan kejamnya politik abad pertengahan. Musuh hari ini, besok bisa jadi teman. Setelah puluhan tahun berkuasa, akhirnya ada satu peristiwa yang jadi titik baliknya. Satu kesalahan fatal yang akhirnya bikin para penguasa Kristen yang tadinya pecah jadi bersatu. Dan ini jadi awal dari akhir kisah Fraxinetum. Nah, ini dia kesalahan fatalnya. Mereka nyulik Abbas Mail dari Cluny, seorang tokoh agama yang disegani banget. Tindakan ini nyulut amarah di mana-mana, bikin koalisi Kristen bersatu di bawah William dari Provence. Puncaknya di pertempuran Turtur, disitulah benteng mereka akhirnya hancur lebur. Walaupun bentengnya hancur, kehadiran Fraxinetum selama hampir seabad itu ninggalin jejak yang nggak bisa dihapus di Eropa. Ini lebih dari sekedar catatan kaki di buku sejarah. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Beneran cuma 20 orang? Kemungkinan besar angka yang dicatat sejarawan Liutprand dari Cremona ini lebih ke simbolis ya. Buat nunjukin kalau awalnya tuh kecil banget. Cuma tim pendaratan pertama yang abis itu langsung dapat bala bantuan terus-menerus. Nah, ini bagian yang mungkin paling nggak kita duga dari warisan mereka.
Di luar perang dan penjarahan, kayaknya ada pertukaran budaya juga. Beberapa sejarawan berspekulasi kalau mereka ngenalin hal-hal baru, kayak metode produksi terpinus yang lebih canggih, budidaya gandum kuda, sampai alat musik kayak rebana. Warisan yang gak disengaja, tapi nyata. Jadi pada akhirnya, kita harus melihat mereka sebagai apa? Bajak laut, perintis, atau cuma pion di tengah permainan kekuasaan Eropa yang rumit. Kisah Fraxinetum ini emang susah dikotak-kotakin, dan justru itu yang bikin menarik. Ini ngasih kita gambaran tentang betapa kompleksnya dunia yang mereka tinggali.